هترجع فاضية واكسفها وهوجع قلبه زي kita ngaji ya, semuanya ini ibadah kan. Yang disampaikan ini kita menjalankan perintah Nabi. Kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki, baik juga untuk muslimah perempuan. Bahkan di hadis yang lain Nabi pernah menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabat. Kata baginda Nabi, idza marartu bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah qala tilabul dzikri. Kalau kalian lewat, kalau kalian melintas daripada taman-taman surga, kata baginda Nabi, maka sudilah kalian untuk masuk, maka sudilah kalian untuk ikut serta berkecimpung ada di dalam majelis yang disebut dengan taman-taman surga. Sehingga para sahabat bertanya, kata para sahabat kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, apa yang dimaksud olehmu dengan taman-taman surga? Kemudian Nabi menjawab, hilah, halakoh. Hilah itu jamak taksir dari kata halakoh. Halakoh satu lingkaran, halakotani, halakotaini itu dua lingkaran. Tapi kalau hilah itu banyak, ya. Seperti ini yang kita bentuk, lingkaran-lingkaran yang mana di situ lingkaran perkumpulan-perkumpulan itu ya selalu di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut oleh Nabi taman-taman surga di dunia, yaitu majelis ilmu, majelis zikir. Bahkan kata Sayyidina Ali, kunci bagi orang kalau dia ingin meraih, kalau ingin dia mendapatkan ilmu itu ada 6. Kuncinya apa saja? 1, kata Sayyidina Ali, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika at majmu'iha bibayanin bihirsin wastibarin wa zukain wa bulghatin wa tuli zamanin wa irsyadi ustadin. Ketahuilah engkau akan mendapatkan ilmu itu kalau engkau punya 6 hal. Kalau engkau punya modal 6 perkara. 1, kalau ngaji itu harus semangat. Bukan semangat lagi kalau dikasih kopi. Semangatnya itu bukan Fatimah lagi. Ya, ini saya aja semangat nih. Ini karena bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, kita doakan juga ya pada hari kelahiran kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ini? Ke-80 berapa ya? 82 kali. 81 umurnya, udah panjang juga ngelebihin umur saya. Ya, kita berdoa minta selalu kita dapat keamanan dari Allah. Ini syukur kita masih ibadah dengan tenang. Di saat saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah lagi was-was dengan perang, apalagi saudara kita yang masih ada di Palestina, mereka tiap hari diteror, tiap saat diteror. Ya, jiwa mereka bukan hanya terancam, jiwa mereka itu sudah diambang, ya sudah di pintunya, sudah di ujung kematian. Kita masih diberikan sama Allah di Indonesia ini rasa aman. Ya, maka ini harus dijaga. Kalau memang nanti pada suatu saat ya harus berperang lagi, kira-kira siapkah kalau kita perang? Siap kayak kalau kita ada peperangan. Kalau Pak Ansari mah punya modal, ya punya ilmunya dia. Kalau kita belum dibekali dengan ya bekal militer, bagaimana cara menggunakan senjata, bagaimana cara supaya kita terhindar dari ya tembakan-tembakan lawan. Jadi kembali kepada kajian kita, setiap saat ini selalu kita diingatkan sama ulama-ulama kita. Mereka punya tugas, para ulama itu warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi dan rasul. Di sini kita
sendiri. Kata baginda Nabi, sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Mendapat ganjaran orang sholat berjamaah itu dengan 27 derajat. Memang gak terlalu banyak ya, 27. Yang paling banyak itu adalah derajatnya para alim ulama. Mereka mendapatkan derajat itu, orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, itu dapat derajat dari Allah itu sebanyak 700 derajat. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Azkiyah karangan Syekh Athaillah As-Sakandari, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menafsirkan ayat tentang Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Beliau menafsirkan tentang ayat ini, Allah angkat derajat orang berilmu itu sebanyak 700 derajatnya. Kalau satu derajat itu dihitung dengan perjalanan umur, itu akan memakan waktu kurang lebih 500 tahun. Jadi kaliin saja, kalau 700 derajat dikalikan 500 tahun, ketemu angka 350.000 tahun kita baru bisa mencapai derajatnya orang-orang yang berilmu. Kira-kira nyampe nggak umur kita? Ujung-ujung 350.000. 60 tahun, 50 tahun sekarang aja udah pada repot. Ada aja yang dirasa, kalau nggak pinggang mata, kalau nggak mata dampal suku, baru cenah ya kakinya bengkak gara-gara asam urat ya. Ada yang sakit gigi, ada yang sakit gatel gak hilang-hilang, namanya eksim, macam-macam itu ya. Ada yang penyakitnya itu penyakitnya para jenderal, kayak jantung, koroner ya, sampai harus dikasih ring. Ada yang harus di bypass, segala macam. Masya Allah. Karena penyakit sekarang banyak, jangan kita menyalahkan siapa-siapa, karena makanan yang kita makan juga nggak kita kontrol kadang-kadang. Makanan ayo aja dihajar. Kata Nabi, kalau udah usia di atas 50 tahun itu harus pantang. Ini 60 tahun masih makan sate, usia udah 60 tahun makan sate, jam 11 malam masih makan sate ya, ngerong-ngerong tuh jantungnya. Begitulah ya, kalau memang kita sudah dikasih sama Allah kesempatan, kita bisa menjaga waktu kita, karena yang paling mahal ini adalah waktu, umur kita. Modal kita ini adalah kita dikasih sama Allah umur di dunia ini. Kalau umur kita sudah habis, selesai berarti tugas kita di dunia. Kalau sudah selesai tugas kita di dunia, tinggal kita lanjutkan perjalanan kita selanjutnya, yaitu menuju ke alam barzakh atau alam kubur. Dan itu di sana nggak tahu kita berapa lama. Yang paling lama nanti puncaknya, perjalanan umur kita yang paling puncak itu ada di perjalanan umur kita dimasuki pada fase yang kelima, yaitu di alam akhirat. Sebab di situ kita semua bakal ditanya, dihisab sama Allah. Di dunia ini kan perkara yang halal itu adalah dihisab, yang haram pasti dapat siksa dari Allah, dikasih azab nanti sama Allah. Allah akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Kita bakal ditanya berapa lama, wallahu a'lam. Bahkan kata ada ulama mengatakan kita di sana bisa memakan waktu itu sampai bermiliar-miliar tahun lamanya. Artinya apa? Persiapkan bekal kita sekarang nih. Kesempatan kita dikasih sama Allah, masih punya umur, pergunakan dengan sebaik-baiknya umur kita. Jangan kita lengah dengan ibadah, terus menghadap Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan orang soleh, supaya energinya, supaya semangatnya kita terus terjaga. Yang namanya kita cinta sama kebaikan itu adalah hobi. Jadi hobi kita apa? Kita selalu
Itu kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Wajib jaga pergaulan, apalagi situasi seperti sekarang ini. Orang banyak dibuat terlena, orang banyak dinina-bobokan dengan kesibukan dunia. Sampai ada orang yang dia mencari dunia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dibalik-balik tuh. Ya, malam berangkatnya katanya gelap, pulang juga gelap. Ya, jadi hidupnya gelap gitu. Kasihan kalau hidupnya gelap. Yang menerangi itu apa? Yang menerangi itu cahaya dengan kita istiqomah ibadah. Jadi setiap saat yang dirindukan sama kita itu sholat berjamaah. Yang dirindukan sama kita itu baca Quran sambil tadabbur. Seakan-akan kita selalu interaksi, komunikasi, gak pernah putus sama Allah. Kalau kita dicintai sama Allah, selesai itu urusan-urusan kita. Ya nggak ada itu kesulitan buat kita. Itu semua sama Allah. Allah jadi penjamin kita. Makanya oleh karena itu mari kita sama-sama selalu kita kejar akhirat kita. Yang harus diprioritaskan itu bukan dunia kita, tapi akhirat. Karena akhirat selamanya, dunia mah hanya sementara. Ada yang mau hidup selamanya di dunia? Ada. Siapa? Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Iya, betul nggak? Ada nggak puisinya? 1000 tahun repot nggak kita? 100 tahun aja udah repot, apalagi 1000 tahun. Jadi ini adalah manfaat buat kita kalau kita selalu umur ini dipakai yang baik. Ya, rindu sama apa? Sholat. Nggak cukup sama sholat wajib saja, kita kerjain juga yang sunnah-sunnahnya. Nggak pernah absen sholat duha, selalu kita rindu dengan tahajud. Ya Allah, pengen buru-buru, saya pengen kerjain sholat, pengen ketemu lagi maghrib, ingin kita ibadah lagi, sholat awabin. Beres sholat awabin sampai 20 rakaat, lanjut sholat tasbih. Itu yang dikerjakan Nabi begitu memang. Bahkan kita lihat riwayatnya ketika Nabi sholat malam, pernah itu ikut berjamaah dengan Nabi, para sahabat aja nggak pada kuat ikut sholat sunnahnya Nabi. Ini sholat sunnahnya Nabi panjang-panjang baca suratnya. Beres Nabi baca surat, habis Fatihah, Al-Baqarah, lanjut ke surat yang lainnya. Sampai sahabat mengatakan, nah ini terakhir nih. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Contohnya Nabi nyambung dengan surat yang berikutnya. Sampai akhirnya sahabat, Masya Allah, udah cukup sekali aja sholat sama Nabi. Ya, bukan kapok mereka karena apa? Nggak tahan. Nabi itu kata Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Aku jadikan sebagai permata hatiku itu hanya ada dalam sholat-sholatku. Sampai Nabi ditanya sama istrinya, kata Siti Aisyah, wahai baginda Nabi, engkau orang yang disayang, engkau yang paling disayang sama Allah. Kenapa engkau sampai melakukan sampai sholat, engkau sholat sunnah sampai kakimu bengkak-bengkak, padahal engkau sudah dijamin oleh Allah menjadi penghuni surga yang pertama? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah boleh wahai istriku aku menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur? Selalu bersyukur. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah ini, dan hanya sedikit hambaku yang bersyukur kepada nikmat-nikmat yang aku berikan. Betul tak? Sedikit orang yang bersyukur, banyaknya orang itu mengeluh. Dikasih banyak salah, apalagi dikasih sedikit. Itulah manusia, selalu dia berkeluh kesah. Ya, memang diciptakan kita berkeluh kesah, selalu berkeluh kesah. Sekarang kemarau, ya Allah ini panas sudah kayak di neraka. Emang udah pernah di neraka? Ya, itulah kita. Ujian hidup itu banyak, tapi kalau kita semuanya memasrahkan dengan kita tawakal kepada Allah, semuanya akan dimudahkan. Jadi tetap kita selalu jaga ya iman kita, jaga takwa kita. Dengan bagaimana cara
Ya, kalau orang sekarang nih anak muda bilang mah, aduh, apa tuh? Mager. Ya, apalagi tanggung nih lagi rebahan, makanya disebut kaum rebahan. Ya, tanggunglah. Rebahannya sambil lihat HP, rebahannya sambil nonton Netflix. Iya, apa ya? Oh, sampai apal itu drakor, sampai apal itu drama Cina, dracin. Ya, hari-harinya habis sama drakor sama dracin. 3 jam mantong itu. Oh, dia ramai, ini lagi rame-ramenya. Suruh baca Quran aja. Ntar aja tangguh. Maghrib baca Qurannya. Maghrib, wah, udah ngantuk. Sampai sholat isanya jam 1. Masih mending bangun jam 1. Ya, bangunnya jam 6. Subuh 14 sholat isya ketinggalan. Gara-gara nonton drakor. Ya, jadi korban drakor tuh. Kita jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak disukai. Karena memang kalau Allah sudah membuat kita ini situasinya kita senang sama yang begituan, nanti Allah kasih teman kita yang suka sama begituan juga. Ya, jangan. Tapi kalau kita suka dengan ibadah, Allah kasih juga teman kita sama orang yang dia rajin ibadah. Nempelnya kita pengennya terus dipepet tuh. Ya, mepetnya sama orang-orang yang rajin, orang yang soleh, orang yang selalu istiqomah, orang yang selalu rindu ibadah. Ayo, kapan lagi waktu kita cuma di dunia ini, kita sekarang ibadah. Kalau udah dikubur nggak akan ibadah lagi kita. Udah dikubur udah selesai perkara kita. Kita nungguin tidur aja dikubur. Sambil kita ditanya, sama malaikat, apa yang sudah kamu siapkan? Maka bekal kita sekarang ini. Betul kata Nabi, ya, Nabi kita mengatakan sebaik-baik, kata Allah bukan kata Nabi kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, sungguh bekal yang paling baik buat kita bawa pulang nanti ke alam kita, ke alam berikutnya, yaitu adalah takwa kita kepada Allah. Ini bekal kita. Nah, tadi kembali ke urusan takwa, urusan ibadah kita beresin terus, apalagi kita ibadah jangan sampai kita ketinggalan ilmunya. Ibadah itu harus dengan ilmu. Kata para ulama, man bi ghairi ilmin ya'malu, siapa yang dia beramal tapi tidak didasari ilmu, dengan ilmu amalnya itu amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan ditolak alias enggak sah. Yang namanya ibadah, saya sering mengatakan, dan ini juga bukan kata saya, para ulama di sini mengingatkan kita, yang namanya ibadah itu pasti tidak akan pernah lepas dari syarat dan rukun. Sholat ada rukunnya, sholat juga ada syaratnya. Syarat itu apa, Ustaz? Apa-apa yang di luar dari ibadah, hakikat dari ibadah itu namanya syarat. Kalau sesuatu yang adanya di dalam ibadahnya itu namanya rukun. Kayak rukun sholat seperti apa? Niat. Rukun sholat, takbiratul ihram, baca Fatihah, itu rukun. Kalau syarat, masuk waktu, bersih dari 2 hadas, menghadap kiblat, menutup aurat. Kita udah belajar laki-laki auratnya lagi sholat mana aja, kalau perempuan lagi sholat auratnya mana aja. Kemudian juga kita bersih tempat sholat kita, bersih badan kita, bersih pakaian kita dari najis. Itu syarat. Kalau rukun ada 13. Kita sholat, bagaimana niat, di mana kita membaca niat lagi sholat, pada saat apa kita membaca niatnya, dan itu termasuk rukun. Dikelompokkan, para ulama mengelompokkan rukun niat itu termasuk rukun qalbi. Ya, kemudian ada sujud, ada ruku, ada i'tidal dengan tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak seukuran bacaan subhanallah. Apalagi imam harus banyak itu yang namanya tumakninah.
aminah. Lagi sholat juga ada sakta, ada 6 tempat yang kita harus sakta, berhenti sebentar dengan ukuran bacaan subhanallah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada sakta di situ sampai kita kemudian baca amin, berhenti dulu. Makanya boleh kita baca doa Rabbighfirli wali walidayya. Ada sakta lagi sebelum kita baca surat, berhenti dulu seukuran bacaan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru baca surat qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Begitu sholat kita, tumakninah kita di dalam sholat, karena memang sholat ada rukunnya, ada juga syaratnya. Kita jaga sholat berarti kita jaga Allah, bukan kita ngejagain Allah. Allah mah nggak butuh penjaga, apalagi yang jagain kita. Ya, kita yang butuh dijagain sama Allah. Caranya bagaimana? Jaga sholat kewajiban yang memang sudah diperintah kepada kita. Itu jagain Allah, kita berarti jagain apa yang sudah Allah perintahkan, berarti kita menjaga Allah. Setiap hari itu kita perbaiki sholat, karena sholat itu ada yang harus dijaga sama kita. Ustadz, sholat saya malu belum khusyuk, nanti aja kalau begitu ya Ustadz sholatnya salah. Ya, nanti aja kalau saya sholat, kalau saya udah bisa khusyuk. Mau kapan mulainya? Kalau udah mati malaikat sakaratul maut datang gitu, kita baru sholat, udah selesai urusan kita. Ya, terus perbaiki khusyuk kita. Yang memang paling sulit lagi sholat itu memang jaga khusyuk kita. Selain jaga khusyuk, jaga khudu. Ada khusyuk, ada khudu. Khudu ini pekerjaan anggota badan kita. Makanya orang yang sholat jangan kita heran begitu dia bangun dari ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, ada tangannya itu disimpan lagi di sini. Nah, kembali lagi seperti takbiratul ihram. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan begini posisinya ketika bangun dari ruku, memang boleh juga begini. Ini khudu itu jaga supaya anggota badan kita tidak bergerak selain gerakan sholat. Karena ada orang iseng suka meletekin tangan, tek, retok, iseng tuh tangan ada begitu, makruh begitu. Ya, sholat juga harus jaga, bukan hanya khusyuk tapi khudu. Khudu itu jagain anggota badan kita. Ini lagi sujud nempel, ada berapa yang nempel lagi sujud anggota badan kita? Ada 7. Kadang ini belum rapi sujudnya, udah naik lagi bangun dari sujud. Belum rapi, itu namanya bangun dari ruku iktidal, udah langsung buru-buru pengen sujud. Ya, pengennya buru-buru selesai sholat. Kata orang sono bilang lupa sholat kayak cabung deko, belum beres, belum tumakninah, udah pengen buru-buru beres selesai sholat. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah yang hanya singkat? Sholat 5 waktu, Allah gak butuh waktu lama sama kita. Coba paling lama sholat kita berapa menit? Hitung aja sendiri sholat kita nih masing-masing. Apalagi kalau kita sholatnya lagi sendirian, udah pakai kaos cangklek sholat. Sholat kayaknya gak dihargain itu sama kita. Menghadap Allah, sholat pakai kaos buntu, udah gitu kaosnya bau asem. Gak pakai parfum, sholat pakai sarungnya ya Allah udah pada bolong-bolong. Padahal dia nggak tahu yang bolong itu maaf kelihatan auratnya. Sholat kelihatan aurat ya batal. Karena apa? Sholat itu harus menutup aurat. Sholat pakai kaosnya transparan, tipis, sampai kelihatan warna kulit, sampai kelihatan
boxernya bodong begitu, lagi sholat pakai kaos begitu. Karena apa? Yang penting Allah sholat, yang penting gua sholat. Bagaimana kita mau menjaga Allah kalau kita tidak menghargai ya perintah-perintah Allah? Sholat itu ada adab juga, adab sholat, pakai pakaian terbaik, sebab kita menghadap zat yang paling ya baik. Allahu Thayyib, Allah suka dengan yang baik ya, dan Allah itu baik, dan Allah suka dengan orang-orang yang selalu menjaga yang namanya kebaikan. Jamaah jamaah, alhamdulillah udah hampir jam 6 aja, waktu gak kerasa. Waktu sekarang matahari terbit itu jam 6:03. Jam 6:03 berarti tidak boleh kita sholat, karena haram kalau kita sholat pas matahari sedang terbit. Karena kata hadis Nabi, pada saat itulah muncul tanduk-tanduk syaitan. Gak boleh dilarang kita matahari terbenam, gak boleh kita juga sholat pada saat ya. Nanti udah jam 6:15, dari jam 6:03 tambahin 12, nah baru kita sholat isra. Lanjut lagi kita melakukan ya ibadah. Luar biasa kalau kita jaga waktu kita. Insya Allah kalau kita jaga, kita punya waktu kita diberkahkan Allah. Apa itu arti berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Kita waktunya terus diberi, ditambah sama Allah, isinya terus dengan kebaikan. Itu tuh namanya barokah. Makanya kita rindu selalu pengen nungguin sholat, habis sholat, nungguin sholat, habis sholat, nungguin sholat. Terus aja kita hidup begitu. Di samping kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Kita berperan dalam masyarakat. Kita menjaga marwah tempat-tempat yang di situ ada syiar-syiar Allah. Begitu dikumandangkan suara azan, ada panggilan, kita buru-buru, ya bahkan sebelum azan kita sudah mempersiapkan diri kita, karena ini panggilan yang paling mulia di antara panggilan-panggilan yang lain. Kita menghadap kepada Allah, terus kita langkahkan dari rumah ke menuju tempat ibadah kita. Di situ kemarin kita sudah ngaji, setiap langkah kita dihitung sama Allah. Langkah dari rumah ke masjid, apalagi niat mau mencari ilmu, itu dimudahkan sama Allah. Langkah kita itu, langkah yang pertama Allah gugurkan dosa-dosa kita. Langkah yang berikutnya Allah angkat derajat kita, mulia kita. Kalau kita selalu menuju kepada panggilan Allah, jangan sampai kita baru nyadar, baru eling kalau sudah kita di panggilan ketiga, yaitu panggilan ke rahmatullah, panggilan menuju ke alam kubur. Baru kita eling di situ. Nah itu namanya udah terlambat. Jadi taubat itu waktu kita lagi sehat, waktu kita lagi banyak waktu yang kosong. Kata Nabi, ada dua nikmat yang banyak. Dua nikmat itu dilupakan oleh manusia. Satu, ketika dia sedang sehat. Yang kedua, ketika dia banyak waktu luang, waktu kosong, apalagi yang sudah pensiun. Kata Nabi, ya, itu Nabi yang bilang dalam hadisnya. Apa itu, saya lupa lagi bahasa Arabnya. Nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. Banyak sekali orang melupakan dua hal. Banyak orang yang melupakan ketika mereka diberikan dua hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ketika dia masih dalam keadaan sehat. Yang kedua ketika dia banyak waktu yang luang yang kosong. Itulah makanya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, waktu kita ini adalah modal kita di dunia. Umur ini artinya adalah sesuatu yang harus diisi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Itu makna umur. Umur itu bahasa Arab. Ya, kata Nabi, umur umatku itu antara 60
tahun saja. Jadi umur kita pendek-pendek, umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Tapi jangan salah, ini ada rahasianya, ada hikmahnya. Di situ Allah kasih keistimewaan buat umat Nabi Muhammad, tidak diberi kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Kenapa umurnya pendek-pendek? Ternyata kalau kita dibuka kitab namanya kitab Tanbihul Ghafilin, salah satu keistimewaannya kenapa Nabi Muhammad itu umatnya dikasih umurnya itu pendek-pendek, supaya gak kelamaan di alam kuburnya nanti hisabnya. Kan 60 tahun kan nanti sama Allah ditanya, umur yang aku berikan sudah kau habiskan untuk apa saja? Coba kalau umurnya 300 tahun, makin lama kan hisabnya, betul tidak? Begitu nanti berlaku, semuanya akan ditetapkan sama Allah. Di mana tempat kita sudah kelihatan. Kalau kita jaga terus nih umur kita jaga sampai kita kemudian ketemu sama Allah. Di sini kita dituntun sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan. Artinya jangan pernah sedikit pun kita menyepelekan yang namanya ibadah, apalagi perkara-perkara ibadah ini. Kalau kita bisa dawamkan, Allah suka sesuatu bagi orang-orang yang dia selalu mengerjakannya dengan istiqomah, dengan dawam, meskipun amalannya itu sedikit tapi dawam. Tiap hari sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud nggak pernah tinggal, terus kita panteng, kita kerjakan 2 rakaat sampai kemudian kita ketemu ya dengan umur kita. Datang tuh ajal kalau sudah datang nggak ada yang bisa menahan. Mau dimundurin nggak bisa, mau dimajuin juga nggak bisa. Kalau sudah datang ajalnya, kita semua bakal didatengin sama ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak akan bisa kita majuin apalagi mundurin. Nah, kita sekarang sedang bersiap selalu untuk kita mendapat panggilan Allah yang berikutnya. Jadi panggilan-panggilan Allah terus kita jaga, panggilan apalagi panggilan sholat dengan azan. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan apa kata Nabi? Nabi bersabda, lan tazalu fi sholatin man tazartumus sholata. Sesungguhnya kalian tidak henti-hentinya berada di dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Artinya kalau kita menjaga sholat kita sampai kemudian kita ke sholat berikutnya tetap kita jaga, itu sama Allah dihitung kita termasuk kita mendapat kebaikan, karena kita sedang menunggu yang namanya ibadah-ibadah selanjutnya. Kata Nabi juga di dalam sabdanya, basyiril masa'ina ilal masajid fi zulmi bin nurit tami yaumal qiyamati. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang dia berjalan kaki menuju ke masjid dalam kegelapan. Dia nanti akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dapat cahaya nanti bagi orang yang menjaga sholat, apalagi yang dia menjaga sholat subuhnya, dia datang dari rumah dalam situasi masih gelap, tetap dia rajin menuju ke tempat ibadahnya, dia jaga terus ibadah tempat ibadahnya juga, maka Allah nanti akan menjaganya pada saat dia butuh penjagaan Allah, yaitu pada hari kiamat. Jangankan di alam soleh, kita belum pernah ke sana, nggak tahu kita bagaimana situasi di sana. Kita kalau di rumah aja sendirian, apalagi anak-anak udah pada gak sama-sama kita lagi di rumah. Ya, kita dalam punya keadaan rumah kita gede, bertingkat 2 gedung. Ya, kalau malam kayaknya malam susah tidur. Tanyain sama orang-orang tua, bener gak Bu? Yang namanya penyakit itu ada yang dia susah tidur kalau usia udah di atas 60 tahun. Ada nggak di sini Bu? Udah pulang-puling kanan Ustaz, udah kiri Ustaz, udah tengkurap Ustaz, udah telentang.
tetap aja mata mah disuruh merem, nggak bisa merem, terus aja melek. Pengennya, nah kalau udah begitu tuh ajak ibadah, ambil lagi wudhu, pegang tasbih lagi, menghadap kita dengan sholat sunnah, minta sama Allah dengan kita baca sholawat supaya Allah berkahkan umur kita, Allah berikan kita husnul